Selamat siang, Miss Uli. Apa kabar di sana? Selamat siang. Ya, oke, Miss Uli. uh, Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya ya. Kita berbincang-bincang sejenak mengenai satu hal, gitu ya. Oke, langsung aja Miss Uli. Saya menghubungi Miss Uli dengan ada satu tujuan tentunya, gitu ya. Di mana lebih tepatnya ingin mewawancarai Miss Uli terhadap satu topik. Nah, sebelum saya masuk ke inti ataupun wawancara kita ini, saya terlebih dahulu untuk menjelaskan sebuah topik yang saya maksud tadi, yang dimana sembari mengantar Miss Uli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti, gitu ya. Nah, topik yang saya angkat ini, Miss, disebut dengan atau dikenal dengan istilah seni memahami atau horizon interculture, gitu ya. Yang artinya horizon itu maksudnya adalah pemahaman terhadap sebuah kultur. Nah, sebagai pengantar saya jelaskan sedikit mengenai horizon ini. Jadi ada seorang ahli filsuf mengatakan ya bahwa membaca teks itu tidak saja dari buku ataupun dari kertas, tetapi membaca teks itu menurut filsuf ini yang bernama Gadamer ini, membaca itu bisa juga kita lakukan dengan melihat gambar atau membaca melalui simbol atau tutur kata atau bahasa tubuh dari orang yang kita hadapi atau yang kita ajak berinteraksi, gitu ya. Nah, namun masalahnya, Miss, proses interaksi ini ataupun proses memahami ini atau memahami horizon ini itu bisa berjalan ketika orang yang kita ajak berinteraksi ini hanya bagi orang yang satu culture dengan kita atau satu bahasa dengan kita. Sering sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya seni memahami ini ketika orang yang kita ajak itu berbeda culture, berbeda bahasa dengan kita. Nah, jadi kita lakukan contohlah teman yang berbeda negara dengan kita. Ya, kita negara Indonesia, kita katakan ada satu mister yaitu berasal dari Nigeria, gitu ya. Pada umumnya tidak berjalan dengan baik komunikasi kita dengan mister tersebut, bahkan bisa menimbulkan kegagalan interaksi atau konflik karena adanya perbedaan tafsiran culture dari horizon kita dengan horizon yang dimilikinya si bapak tersebut yang berasal dari negeri tadi, gitu ya. Namun ketika kedua itu ketika kedua horizon interkultural itu berhasil melebur atau menyatu, berhasil menyatukan kedua horizon-horizon mereka, maka dari masing-masing culture pun mereka akan terjadi yang disebut dengan fusi. Jadi fusi ini artinya adalah proses peluburan dari horizonnya saya dengan horizon Nigeria, gitu ya, di mana sebagai teman saya atau bapak teman saya tadi, kami berhasil meleburkan itu disebut dengan fusi, begitu. Nah, ini sebagai pengantar memang, tapi saya pikir ini adalah gambaran yang saya tahu ya, Miss, gambaran dari Miss Uli dengan suami Miss Uli, betul ya? Betul ya, Miss? Betul sekali. Iya, baik. Kalau begitu saya langsung aja ya, Miss. Pertanyaan pertama, berdasarkan yang saya jelasin tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Miss Uli. Kalau tidak salah itu Miss Uli dari negara Indonesia dan culture-nya juga Batak, gitu ya. Dan sedangkan suami itu dari negara Nigeria, betul ya, Miss ya? Betul sekali. Ya, oke. Ya. Dan kalau boleh tahu, apakah ada perbedaan culture dari kita dengan negara suami atau Mister? Iya. Terima kasih Miss Ria untuk waktunya. Kalau ditanya perbedaan itu pasti jelas sekali ada perbedaan yang sangat dominan seperti itu. Pastinya ada. Oke, ada ya Miss ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya Miss. Oke, Miss Uli, coba cerita sedikit mengenai awal perjumpaan Miss Uli dengan Mister. Sedikit aja
awal perjumpaannya? Awal perjumpaannya ya, ya biasa sih berjumpa karena ada satu acara di tempat teman, disitulah pertama kali bertemunya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Miss. Uh, apakah ada perjuangan interpretasi, contoh dari bahasa ataupun culture yang kalian hadapi kala itu pada awal berjumpa itu, yang saat ingin yang saat ingin berkenalan gitulah ya? Apakah ada yang kalian hadapi? Yang contoh dari bahasa, yang dimana bahasa itu kita tahu kan suatu hal yang penting untuk menyatukan dua orang yang berbeda, khususnya dari dua negara. Iya, Ada? betul. Pada dasarnya pastilah ya, ada perbedaan yang sangat besar sekali ya, apalagi terutama dengan bahasa. Cuma karena mereka pun bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Jadi dari bahasa itu sendiri tidak begitu menjadi satu permasalahan untuk karena kami memang menggunakan bahasa universal gitu, bahasa Inggris. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mungkin ini untuk memancing lebih dalam lagi gitu ya. Pertanyaan yang keempat, yang dimana tadi sudah 3 pertanyaan, ini yang keempat ya, Miss. Nah, Miss kan udah menikah cukup lama begitu ya. Nah, apakah atau lebih tepatnya perbedaan culture yang paling sering muncul atau membuat konflik dalam rumah tangga kalian, atau yang paling menegangkan, ya mungkin setelah dari Indonesia lah ya, ini maksudnya, yang membuat kalian merasa tidak cocok, hampir putus asa gitu dalam rumah tangga, ada nggak sampai sekarang? Ada, sangat-sangat ada. Ada soal sangat ada ya? Ada, ya. Kalau boleh tahu, boleh. Jadi, iya, jadi itu culture di sana, di Nigeria terutama, ya, di sana itu seorang laki-laki, ya, itu benar-benar dijadikan seorang pemimpin, seorang kepala, dan harus dihormati 100% dan harus disanjung. Itu culture di Nigeria yang saya tahu. Tetapi pada saat dia datang atau masuk ke dalam culture-nya saya, dimana kalau kita tempatkan diri kita sebagai di culture Batak, itu belum bisa diterima atau belum bisa dikuasai sama suami, seperti itu. Jadi ada istilahnya di Batak itu jadi seorang parboru. Iya, parboru itu yang dimana derajatnya harus lebih rendah dari saudara laki-laki kita, begitu ya? Iya, kalau kita di sini, mau kamu usianya muda sekalipun, tapi kalau dia hula-hulanya kita tua pun kita harus tunduk sama mereka. Seperti itu. Ya, mungkin itu perbedaan derajat saja sih. Iya, betul. Yang kadang menjadi satu problem. Jadi polemik dalam rumah tangga gitu ya? Polemik seperti itu. Baik, Miss. Untuk pertanyaan itu, saya pikir cukup jelas. Ini pertanyaan yang ke-5, ya. Ini adalah pertanyaannya begini. Bagaimana cara Miss dan suami untuk mengatasi perbedaan culture yang menegangkan itu sehingga tetap bisa bersatu sampai sekarang, bahkan sampai mempunyai seorang putra yang sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Silakan, Miss. Iya. Ini sih yang pertama, dasar dari iman Kristianinya kita
harus kuat. Pernikahan yang berbeda suku, berbeda budaya itu sulit. Jadi salah satunya yang paling mendasar adalah agamanya kita harus kuat dulu. Perencanaannya kita harus kuat dulu. Lalu yang kedua, komunikasi. Apapun itu bentuknya, kalau kita komunikasikan, pasti akan menemukan jalan keluar. Oke. Seperti itu. Satu lagi Miss, ini yang terakhir nih. Yang terakhir, Miss Uli kan punya putra satu orang yang sudah duduk di bangku kelas 3 SD gitu ya. Dan secara otomatis putra kalian pastilah menjadi peleburan yang dikenal tadi istilah fusi gitu ya, dari dua budaya yang berbeda atau dua horizon yang berbeda gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada upaya yang kalian lakukan terhadap putra kalian untuk bisa mengadopsi atau meleburkan dalam dirinya dua culture yang berbeda tadi dari orang tuanya? Selama ini sih kita belum ada pendekatan ke sana. Tetapi kita hanya melalui pemberitahuan. Kita beritahu anaknya. Seperti itu, Miss. Jadi tetap dia akan menjunjung dari mana asalnya dia. Itu yang paling utama. Seperti itu. Yang penting pengetahuan kepada anaknya sudah kita komunikasikan. Tapi karena kita base-nya ada di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, jadi otomatis dia akan perbanyak mempelajari budaya dari ibunya. Seperti itu. Begitu sih, kira-kira, Miss. Oke. Baik, Miss Uli, pertanyaan saya sudah terjawab semua. Ada 6, sudah terjawab semua. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya dan kerjasamanya juga. Saya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih Miss Uli.